Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 1 semester 1. Saya akan memaparkan mengenai soal ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Berikan narasi penjelasan pernyataan di atas. Penjelasannya yaitu, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, mengandung perbedaan antara aktivitas berpikir secara umum dan berpikir filosofis. Untuk memahami pernyataan ini, kita bisa merujuk pada pandangan tokoh filsuf, salah satunya yaitu Socrates. Socrates menjelaskan filsuf Yunani ini terkenal dengan pendekatannya yang mengutamakan pertanyaan kritis. Ia berkata, hanya satu hal yang saya tahu, yaitu saya tidak tahu apa-apa. Melalui pernyataan ini, Socrates menunjukkan bahwa berpikir filosofis tidak hanya tentang mencari jawaban praktis, melainkan tentang merenungkan dan menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membuka pemahaman yang lebih luas. Bagi Socrates, berfilsafat adalah suatu proses pencarian kebenaran yang mendalam, bukan sekedar menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, pernyataan tersebut menggambarkan perbedaan mendasar antara berpikir praktis dan berpikir filosofis. Berfilsafat adalah jenis berpikir yang lebih mendalam, reflektif, dan kritis terhadap hal-hal fundamental yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan mendasar tentang hidup dan alam semesta. Sementara berpikir dalam konteks yang lebih umum cenderung berkutat pada masalah sehari-hari yang lebih praktis. Sebagai contoh, berpikir tentang apa yang benar atau apa itu keadilan adalah bagian dari berfilsafat yang memerlukan pemikiran yang lebih terbuka, reflektif, dan kritis. Selanjutnya, soal yang kedua, bagi guru terdapat manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam, jelaskan. Bagi guru, belajar filsafat pendidikan Islam memiliki manfaat dan tujuan yang signifikan, baik untuk pengembangan pribadi maupun profesional mereka. Filsafat pendidikan Islam memberikan dasar yang kokoh bagi guru untuk memahami prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam, serta membantu mereka mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan mendidik. Filsafat pendidikan Islam membantu guru memahami tujuan utama pendidikan menurut pandangan Islam, yaitu membentuk karakter individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga taat beragama, berbudi pekerti luhur, dan memiliki akhlak mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Suyuti, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing manusia menuju keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, filsafat ini menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Guru yang mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat menyelaraskan kegiatan belajar mengajar dengan nilai-nilai ini, seperti yang disarankan oleh Syekh Muhammad Naqwi Al-Atos dalam karyanya Islamic Philosophy. Syekh Naqwi Al-Atos menekankan bahwa pendidikan Islam bukan hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk menciptakan manusia yang seimbang antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam mengajarkan pendekatan yang lebih holistik dalam mendidik siswa. Ini mencakup pengembangan aspek kognitif, aktif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus memprioritaskan pengembangan spiritual dan moral. Ali Sariyati dalam pandangannya menjelaskan bahwa pendidikan dalam Islam harus menumbuhkan kesadaran sosial dan spiritual yang mengarah pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah, pada perkuliahan Anda telah pelajari hubungan antara filsafat
Pendidikan dan manusia. Berikan penjelasan hubungan tersebut. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat memberikan dasar dan arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi manusia. Dengan kata lain, filsafat membentuk kerangka pemikiran yang memandu proses pendidikan, dan pendidikan itu sendiri bertujuan untuk memanusiakan manusia, yakni mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau peradaban tertentu. Kemudian, ketiga unsur ini, filsafat, pendidikan, dan manusia berhubungan dalam suatu proses yang dinamis. Filsafat memberikan kerangka teoritis dan moral bagi pendidikan, sedangkan pendidikan berperan sebagai wadah untuk mengaktualisasikan teori-teori tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam proses ini, manusia sebagai individu berkembang dan belajar untuk memahami dirinya, masyarakat, dan dunia yang lebih luas. Soal yang terakhir yaitu deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada kemajuan dan perubahan dalam masyarakat. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman siswa dalam proses belajar dan berpandangan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pentingnya mengajarkan inti pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap esensial bagi perkembangan intelektual dan moral individu. Esensialisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk memastikan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar yang mutlak diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik. Yang ketiga, aliran perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai abadi dan pengetahuan yang tidak pernah berubah. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan seharusnya bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada pengetahuan yang telah terbukti bertahan sepanjang zaman dan relevansinya sepanjang masa. Dan yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk merubah dan membangun ulang masyarakat. Agar lebih baik, rekonstruksionalisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang ada, serta memperbaiki keadaan dunia. Masing-masing aliran ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pendidikan, dari yang berfokus pada pengembangan individu secara personal hingga yang berfokus pada perubahan sosial dan perbaikan dunia. Progresivisme mendorong keterlibatan aktif siswa, esensialisme berfokus pada pengetahuan dasar yang harus dikuasai, perennialisme memandang pengetahuan yang abadi sebagai pusat pendidikan, dan rekonstruksionalisme melihat pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat menjadi lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.